Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sehat? Alhamdulillah. Setelah kemarin Agustus dengan banyak kegiatan, harapannya lancar Bu? Alhamdulillah lancar. Kemudian karena Pak Ri berhalangan hadir tadi, saya mohon izin memintakan tanda tangan untuk SPP Desa kepada Sri. Kemudian alhamdulillah kita sudah sampai DPI 3 atau pendampingan di DPI 3 seperti yang sudah saya informasikan ke WA grup kemarin bahwa apa-apa saja yang akan kita bahas dalam pendampingan PI 3. Kemudian ada pertanyaan? Mengulas kembali nih Bu, kita nanti yang pertama akan merefleksi bagaimana panjenengan umpan balik 360 kemarin, apa saja kendalanya atau apa saja hal-hal baru yang didapatkan, pembelajaran-pembelajaran baru yang didapatkan dari ketika memberikan umpan balik kepada sekolah dan selanjutnya. Jadi kita juga akan membahas tentang pembelajaran sosial emosional yang sudah panjenengan lakukan ini mulai sampai eksplorasi konsep dari ini kemudian saya akan mulai dari refleksi survei umpan balik 360 dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Nah, boleh dibuka kemudian apa lembar observasi Untuk yang asesmen sejawat dari kepala sekolah ini dan ini didapat dari saya lihat dulu gitu. Sebenarnya kemarin juga saya sudah melihat beberapa yang ada di LKS juga ada poin-poin yang kemudian mengisinya masih sekitar 2 ya itu iya. Nah nanti akan kita bahas dan akan saya tanyakan mungkin ada beberapa kendala kenapa ketika refleksi itu kemudian mencentangnya itu ke angka 2 dan 3 itu mau diceritakan? ya itu untuk asesmen saya sendiri. Iya. Ya saya lihat Tapi pertama saya sendiri karena saya merasa itu saya itu belum puas dengan capaian atau yang sudah saya laksanakan sendiri. dan Iya, dengan melihat yang lain yang di atas saya, ketika saya melihat diri saya itu kok saya merasa masih belum. lalu kalau perbandingan Budian dengan yang di luar. Tapi kalau membandingkan Budian yang sekarang dengan Budian yang kemarin itu bagaimana? Ya, ada perubahan. Ada perubahan. Kayak ini membuat rencana pengembangan diri untuk perbaikan praktek mengajar berdasarkan masukan dari rekan sesama guru, kepala sekolah dan atau murid. Nah, ini panjenengan juga mengisinya di poin kedua. Apa yang menjadi kendala Budian sehingga memposisikan diri di poin kedua? Itu kadang saya itu kan untuk mengajar itu jarang untuk mendengarkan anak-anak itu loh. Untuk yang rekam sama KS itu sudah, cuma yang dari anak-anak itu masih kurang, saya itu merasa masih kurang. Kita sama-sama berproses. Jadi sama ya. Saya bertanya kepada murid hal apa yang sudah baik dari praktek mengajar ini di poin 2 juga. Berarti ketika anak-anak diajak berefleksi itu masih jarang ya? Iya, Seperti kadang lupa. Oh, ini kan seperti refleksi setelah pembelajaran. Iya. Iya. Ribon. Berapa? Berarti pengertiannya yang Mungkin kadang kita itu kadang berekspektasi kepada diri kita sendiri itu loh. Gini Budian itu kalau berefleksi jangan melihat Budian dengan rekan sejawat atau Budian dengan mungkin siapa di rekan kita CDP 1. Nah itu Mbak
merefleksikan diri Budian ketika Budian mengerjakan ini tuh antara Budian sebelum guru penggerak dan Budian setelah melaksanakan guru penggerak ini, Bun. Jadi kemarin yang memang jadi pertanyaan saya itu begitu, karena di Bu Citra saya lihat kan hanya empat, karena memang poin 2 itu menurut saya memang kayak kurangnya itu masih di level yang tengah itu ke bawah. Padahal dengan sudah 2 bulan ini sudah melaksanakan diseminasi budaya positif, sudah memfasilitasi diskusi prakarsa perubahan visi sekolah. Ini itu sudah masuk, sebenarnya sudah masuk. Terus ini dulu kan pengerjaannya kan begitu, Bu Zulin perintahkan mengerjakan, langsung saya kerjakan. Jadi kan baru 1 bulan belum melaksanakan, baru aktivitas kegiatan sekolah. Berarti setelah itu belum dirubah lagi? Belum dirubah lagi. Ya nggak apa-apa, Bun. Karena kan keterkaitan kalau misalkan panjenengan menulisnya dua pada ekspektasi penilaian saya ketika saya melakukan pendampinganku sudah di atas itu. Ketika disinkronkan penilaian saya dengan jawaban panjenengan kan buatan sinkron akhirnya. Dan saya mau menilai paling ini banyak yang dua ya Budian ini, berarti besok saya perlu menggali beliau lagi ini, ternyata kendalanya di situ. Mispersepsi Budian ini. Sebenarnya bisa Budian ini kalau misalkan ya nanti panjenengan untuk penilaian diri yang untuk diri makanya. Karena ini kan nanti saya menilainya di LRS itu melihat bagaimana panjenengan berefleksi. Kalau banyak yang nilainya 2, maaf atau boleh juga, cuma ini hal-hal yang krusial tadi loh, kayak mungkin dengan wali murid. Kalau yang mengajak warga sekolah untuk merefleksikan kesesuaian program ya kemarin penjenengan diseminasi budaya positif dan fasilitasi diskusi perubahan sudah. Iya, tapi kan koordinasinya. Guys ya. Untuk ini saja nanti dirubah bagaimana? Oh iya, siap. Iya ya. Ketika loh Pak Ali aja justru menilai diri sendiri itu susah. Iya, memang merefleksi diri sendiri itu kan makanya sebuah refleksi itu bagian dari nilai dan peran guru penggerak kemarin yang harus lebih ditingkatkan kan seperti itu ya. Jadi kemarin itu ketika mengenai diseminasi budaya positif itu kira-kira teman-teman itu umpan baliknya itu ketika yang gitu kontrol posisi kontrol itu berarti mereka saat ada siswa yang mengalami permasalahan mereka harus memposisikan seperti apa yang utamanya itu. Tapi apakah teman-teman ketika diimplementasikan dideseminasikan sama Budian itu ada yang menolak atau ada yang kayaknya nggak seperti itu, kayaknya harus seperti ini, ada nggak? Apa semua setuju? Tidak ada yang menurut, soalnya semuanya kan serba baru, jadi untuk hal itu bisa diterima oleh mereka. Berarti ketika ada yang ini saya harus seperti ini, ketika ada yang mau bagaimana dia harus saya minta foto ketika saya itu menilai diri sendiri itu, makanya waktu kerjakan aktivitas itu bingung malah. Menilai diri sendiri itu malah bingung. Saya lebih bagus sih kalau yang lain kurang. Jadi patokannya salah. Iya, tapi kan kadang kita kan perasaan orang lain kan menggigit dewi di tapi siap-siap. Kalau untuk rekan jawab boleh saya ini dulu kelas berapa? kelas 1. Kalau dengan Bu Fatimah ini panjenengan sudah misalkan kolaborasi dengan Bu Fatimah ini di bidang apa? Bisa diceritakan? Kalau saya itu sering kolaborasinya dengan Guru kelas 5. Karena dengan guru kelas 5. Jadi untuk mengetahui
saat mereka di kelas 4 itu bagaimana, terus kelanjutannya nanti di kelas 5 kan saya harus mengerjakan seperti apa. Kemudian AKN-nya kan juga kelas 5 ya. Harus tahu dari kelas 4. Teman-teman ini juga malah tidak ada yang tua. Dia malah menilai diri sendirinya juga tidak apa-apa. Ya kadang itu terlihat orang lain itu tak terlihat di diri kita sendiri yang saya tadi sedikit banyak sudah mendengar Budian bagaimana tadi Budian berefleksi kenapa kok saya masih di posisi 2, kok saya masih di sini gitu ya. Nah, ketika jenengan mengisi umpan balik ini kira-kira itu pembelajaran apa yang panjenengan dapatkan? Untuk saat mengisi itu kemudian saya kaitkan ke modul yang sudah saya dapatkan itu saya merasa baru start mulai di posisi tersebut. Begitu ya. Posisi apa yang startnya itu di posisi apa? Ya untuk mulai berubah dari zona aman tadi. Tidak apa-apa pun kita namanya berproses, sedikit banyak proses yang kita dapatkan itu semoga menjadikan kita lebih baik. Lalu kira-kira dalam berefleksi ini pihak yang paling mendukung Budian dalam melaksanakan semua kegiatan itu apa kira-kira? Siapa? Ya semua pihak mendukung. Juga ada hambatan dari teman-teman mungkin dalam implementasikan walaupun kemarin ada diseminasi, ada diskusi visi itu tanggapan dari teman-teman positif semuanya. Lalu terkait dengan penerapan pembelajaran sosial emosional, sedikit akan saya bahas karena panjenengan memang sudah sampai ke eksplorasi konsep. Nah, bagaimana perasaan Budian ketika Budian mendapatkan materi tentang PSO tersebut? Lalu Budian kira-kira dalam nanti penerapan pendidikan sosial emosional sendiri kepada anak-anak itu tantangan terbesar yang akan panjenengan hadapi itu apa? Tantangannya mungkin apa ya? Kalau mengimplementasikan ke RPP-nya itu loh, kan baru tahap belajar, jadi saya belum ada gambaran bagaimana menyelipkan ke sosial emosionalnya ke RPP-nya itu. Lalu itu terkait berarti tantangannya bagaimana panjenengan membuat sebuah kegiatan pembelajaran yang juga selain berdiferensiasi mencakup dari PSE itu sendiri. Semoga nanti ketika rukol, ketika apa panjenengan bisa mungkin mengutarakan kepada di fasil kita atau bagaimana kita sharing sama-sama nanti pada rukol tersebut. Lalu untuk keterlaksanaan tanggapan saja saya singgung sedikit karena kemarin kita waktu Lokakarya 2 kita membahas tentang kajian. Pertanyaannya adalah bagaimana Budian setelah menerapkan metode baca itu merubah diri Budian itu seperti apa, mau saya ceritakan? Ya, apa itu merubah pola pembelajaran lama tentunya sedikit demi sedikit nggak mungkin langsung ya, jadi sedikit demi sedikit yang tadinya itu asal mengajar memberikan materi dan sekarang mulai untuk mengaktifkan siswa dengan menggali siswa, dengan siswa itu mencari informasi sendiri, terutama karena kemarin saya itu bagiannya itu hubungannya dengan teknologi ya itu yang tentang terhubungin ya, lalu apakah pembelajaran dengan Chromebook itu berdampak signifikan kepada peserta? Kalau signifikan belum soalnya kan anak-anak itu kalau
pakai Chromebook itu juga kan masih lama karena masih belajar, jadi untuk mencari huruf apa itu kan harus satu persatu kan, jadinya kan belum signifikan sama baru belajar. Lalu keterkaitan itu dengan kemarin panjenengan memfasilitasi diskusi program visi itu, apakah bisa diterima rekan-rekan dan akhirnya bisa dipertimbangkan untuk nanti visinya harus sesuai, harus urutannya seperti ini gitu, apakah ada umpan balik positifnya seperti itu? Kalau urutan pembuatan visi bisa diterima, tetapi untuk visi saya sendiri yang sudah saya usulkan kemarin memang pada dasarnya belum bisa dipakai. Cuma untuk apa ya, keterkaitan dengan visi yang penggunaan teknologi kemarin sudah mulai digunakan. Cuma dalam tertulisnya atau visi saya sendiri di sekolah. Tanya panjenengan ketika waktu kemarin saya juga sudah sempat baca, cuma apa ya, butuh penguatan. Nah, keterkaitan tentang pembebasan budaya positif kemarin dibilang juga tentang modus itu kita Iya. itu umpan balik dari teman-teman gimana? Ya kita yang kontrol diri itu. Kalau kan biasanya itu yang sering ada banyak permasalahan itu kan kelas 1, karena kelas 1 itu biasanya masih banyak butuh perhatian gitu, dan itu harus bisa memposisikan diri baik sebagai guru atau seorang ibu mungkin kalau di kelas 1 itu. Berarti teman-teman bisa nih, nanti ketika anak seperti ini posisinya kita harus tidak sebagai penghukum dan lain sebagainya, itu bisa diterima. Itu kemarin saya lihat durasinya berapa jam? Kalau untuk potong kurang lebih 30 menit. 30 menit lagi. Lalu kira-kira tantangan apa yang dihadapi Bu Dian ketika waktu mendesimasikan itu? Tantangannya itu apa, itu justru ke pembuatan videonya, karena kemarin itu bulan Agustus kan, akhirnya kan ya teman-teman ya yang hadir hanya Yang bisa berarti apa ya, manajemen waktunya kemarin yang menjadi tantangan dengan keriuhan panjenengan kemarin apa ya, Agustusan gitu kan. Lalu kira-kira Bu Dian kan sudah berarti 2 kali mencontohkan tentang budaya positif, terus kita diskusi fasilitasi visi perubahan sekolah itu gitu. Kolaborasi yang dilaksanakan bersama teman-teman tadi saya tangkap Bu Dian lebih banyak berkolaborasi dengan guru kelas 4 karena keterkaitannya dengan kelanjutan pembelajaran siswa di kelas 5 gitu. Nah, kira-kira untuk kedepannya pembelajaran kolaborasi bersama rekan sejawat demi apa ya, pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik itu apapun, kira-kira panjenengan sudah ada gambaran apapun? Apa ya, untuk kolaborasi dengan guru lain itu ketika kami itu menemukan beberapa permasalahan baru itu diperbincangkan bersama seperti itu. Kalau apa selama tidak ada permasalahan atau mereka tidak mengalami kesulitan itu belum. Mungkin adakah inisiatif atau inovasi dari Bu Dian untuk kedepannya nih ngajak teman-teman, karena visinya kemarin kan tentang pembelajaran IT. Kira-kira rencana kedepannya itu bagaimana? Untuk rencana kedepannya itu mengajarkan IT-nya tidak di kelas 5, ya mulai dari kelas 2 supaya kelas 5 itu sudah bisa. Jadi kan enggak waktu AKM juga saya juga enggak bingung Waktu AMBK ya. Kira-kira pada waktu nanti panjenengan akan merealisasikan sebuah
dua ide ini, bagaimana pembelajaran IT dari kelas bawah yuk, makanya kira-kira nanti tantangan terbesar yang mungkin panjenengan hadapi apa? Untuk membelajarkan IT itu tantangannya harus dibutuhkan lebih dari 1 guru. Pastinya itu. Iya, ya, karena anak pasti tanya, yang tanya bebarengan. Enggak kan Iya. sama saja berarti di SMP Iya. juga seperti itu. Kadang diajari hari ini besok lupa. Iya. Ini kemudian mengampu berapa anak? Untuk kelas 5 11 anak. 11 anak dengan perunggu berapa? Romboknya 15. 15. Berarti itu nanti kalau misalkan bisa nggak kira-kira kolaborasi kelas 4 dan kelas 5 kan dalam pembelajaran yang sama? Kira-kira Bisa, cuma dalam bentuk kelompok. dalam satu kelompok. Karena panjenengan tadi kan menginginkan tantangannya nanti apa? Kira-kira saya harus membutuhkan partner gitu. Iya. Jadi harus mulai dipikirkan maksudnya ini, karena itu sudah menjadi sebuah visi ya, di mana anak-anak itu nanti akan pembelajarannya itu di zamannya, kan kodrat zamannya berarti kan tidak memungkiri kita menggunakan IT dan alhamdulillah sekolah panjenengan juga sudah difasilitasi kelompok ya lumayan ya 15 itu menurut saya juga lumayan. Nah nanti bagaimana mengelolanya panjenengan kan harus berkoordinasi, nanti tantangannya ya kan harus berkolaborasi dengan guru lain. Iya. Terkait dengan materi pembelajaran berbasis IT itu tadi, kira-kira peningkatan kompetensi apa yang panjenengan inginkan? Yang pertama itu literasi dunia, supaya anak-anak itu yang tadinya kan IT-nya, HP-nya itu kan hanya digunakan game aja, terus bisa digunakan untuk literasi dunia. Oke, untuk penggunaan mungkin aplikasi-aplikasi tambahan itu Aplikasi Canva biasanya digunakan biasanya kalau krisis itu anak-anak itu lebih suka menjawab di krisis. Cuma cepet-cepetan tadinya awalnya anak itu mungkin kalau tes tulis itu nilainya itu jelek, kalau di krisis itu dia bisa nomor 1. Masya Allah gitu. Dan itu nanti butuh kolaborasi juga dengan guru lain ataukah bisa dihandle Kalau krisis bisa dia. Berarti Budia nanti untuk peningkatan kompetensinya itu mungkin belajar lagi tentang apa dan krisis itu tadi. Mungkin ada tambahan aplikasi-aplikasi lain untuk anak-anak. Ya, kalau sekarang tuh sedang belajar itu Lab Maya. Ya. Saya malah nggak kenal apa itu Lab Maya itu lab tapi berada di dunia maya. Jadi kita bisa mengajarkan pecahan, bilangan ataupun apa itu listrik itu ada di aplikasi itu. Kemarin juga saya sudah coba untuk yang bilangan caca untuk Lab Maya. Nah itu selain Canva itu ada Lab Maya lagi. Alhamdulillah berarti Budian dalam meningkatkan kompetensi dalam mewujudkan visi dalam diri Budian sendiri bahwa anak-anak itu harus belajar sesuai dengan kodrat zamannya ini muncul gitu loh. Nah ini kan akhirnya terjadi. Budian ini hanya menurut saya tuh kayak terlalu mengunderestimate dirinya sendiri gitu loh. Padahal literasi digitalnya sudah oke. Tadi saya cari ternyata tidak hanya 2 itu, ada Lab Maya dan lain sebagainya. Berarti kan panjenengan ini berproses untuk belajar dan meningkatkan kompetensi diri. Nah saya harap nanti ketika panjenengan mengisi refleksi benar-benar direfleksi mantap. Jadi jangan menjadi tolak ukur itu orang lain, tapi diri panjenengan sendiri gitu. Tadi saya pancing panjenengan kan akhirnya keluar saya Lab Maya ada lagi. Saya pasti yakin Budian ini kolaborasi dengan teman-teman pasti juga ingin ngajari teman-teman untuk ayo kita membuat IT untuk anak-anak lewat aplikasi-aplikasi yang mungkin teman-teman masih awam itu bisa mungkin itu diaplikasikan. Jadi praktik baik itu tidak harus menggunakan yang buat gimana itu enggak. Sedikit saja tapi kalau impactnya luar biasa bagi teman-teman itu sudah. Jadi ketika mungkin ada jam kosong 1 jam aja mungkin Budian ayo kita belajar mungkin krisis atau yang teman-teman yang belum paham tentang krisis. Nah akhirnya kan itu menjadi praktik baik yang akan mungkin terus menerus jadi kolaborasi
pembelajarannya harus fungsional gitu. Seperti yang saya gali ke Citra tadi juga, bagaimana apa ya pembelajaran dengan metode-metode baru, tidak hanya di kelas, di luar kelas. Nah, ketika kita menjadi role model yang baik pada peserta didik, itu sudah menjadi praktik baik yang dilihat teman-teman. Semangat. Nah, terkait apa ya Bu yang kemarin itu baca ya. Nah, kira-kira apa yang kemudian yang kita refleksi ya Bu. Apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki, dan harapan ke depan itu seperti apa Bu? Yang sudah baik itu ya saya sendiri mau belajar untuk aplikasi baru ya sudah seperti itu. Yang perlu diperbaiki harus perlu referensi baru. Referensi Ya. baru. Seperti apa Bu? Referensi baru. Kalau saya tadi cerita Lemaya itu kan memang saya baru peroleh kemarin. Nah, itu mungkin di luar itu masih banyak digitalisasi yang bisa digunakan. Cuma saya belum paham, belum tahu itu yang harus. Iya, tapi semangatnya dia sudah luar biasa. Jadi tumbuhnya apa ya, untuk kesadaran untuk terus meningkatkan kompetensi itu tetap harus dijaga. Saya rasa kemarin itu ada banyak kok selain Maya, malah kan Ada, itu cuma saya itu belum tahu itu aplikasinya apa, itu saya belum tahu. Kayaknya untuk Chromebook itu bisa diakses juga, karena saya kan juga pakai Chromebook. Untuk anak-anak Afrika aja bisa, apalagi anak-anak panjenengan yang luar biasa pasti bisa. Lalu kemudian kira-kira ini rencana tindak lanjut dari apa ya, kemarin kan kita sudah salah satunya kan komunitas praktisi, dengan kan masih dalam merintis. Pasti Budian punya keinginan yang namanya merintis itu kan ada kedepannya harus seperti apa, kira-kira apa? Kedepannya tuh ingin membuat tombol sendiri. Cuma tombol sendiri kemarin baru mendapatkan pencerahan. Tidak usah dimulai dari seluruh rekan. Jadi yang sevisi. Mencari rekan yang sevisi dulu baru nanti untuk melanjutkan. Pastinya seperti itu, karena seperti di Lokakarya 2 itu kan dari timbul keresahan yang sama, akhirnya membentuk komunitas belajar yang nantinya pastinya itu akan berdampak bagi diri maupun sesuatu. Itu kan begitu. Lalu keterkaitan dengan kita nanti akan PI 4 ini, apakah dia sudah punya pandangan ke depan tentang modul ajar yang dipersiapkan? Sudah, kemarinnya sudah saya unggah untuk di modul 2.1 itu sebenarnya. Cuma kemarin kayaknya ada yang untuk pengelompokannya ada kemarin mungkin ada yang salah. Oh, ini apa anu ya? Ya, DK kayaknya, DK. Pronunciasi gitu, cuma saya belum lihat. Yang tadi punya Bu Citra itu kalau modul ajar itu di depannya itu sudah ada ini pemetaan pembelajaran siswa. Siswanya karakteristiknya apa, tadi nonton itu sudah dilakukan. Kalau punya kemudian belum. Karena itu untuk pengelompokannya itu yang saya masih itu satu kelas berapa? Satu kelas 11. Berarti nanti bisa dibuat berapa kelompok itu? Saya juga 3. Tapi ini tergantung anaknya tipe pembelajaran Ya, apa gitu. sebenarnya sudah ada bayangan tipenya, cuma pas apa belum itu masih diobservasikan. Berarti besok dengan topik magnet itu teknologi kebetulan. Kan kemarin kan rencananya di PI 4, berarti kan saya mencari materi yang
mungkin saya ajarkan nanti di waktu itu dan sama itu. Akhirnya saya loncat ke bab 3 itu ambil yang teknologi, penerapan teknologi. Teknologi listrik. Ya, listrik sama itu aplikasi. Kaitannya listrik dengan Nanti kira-kira itu kegiatan pembelajarannya itu berlangsung berapa durasinya berapa jam? kalau menurut jadwal itu kan 2 kali 35. Itu cuma pelaksananya saya nanti juga belum tahu kan di lapangan berbeda dia. Dua JP apa capaiannya memang untuk satu kali pertemuan. Ya, 1 kali pertemuan. Dari ini ya kemarin Iya. ada catatan dari hasil untuk mobil aja pertemuan di komunitas komunitas kemarin. Enggak pernah ada catatan. Oh gitu ya. Saya sebenarnya ingin loh Bu, Dikoreksi. koreksi kurangnya apa tuh, supaya kan di tugas berikutnya itu saya bisa memperbaiki. Bisa lebih baik lagi. Nanti mungkin akan saya komunikasikan ke hasil nih. Nanti saya nggak akan menyebut salah satu koordinatornya itu kalau teman-teman itu kemarin Teman-teman itu juga kayaknya enggak pernah di komen. ya, Cuma kemarin tuh pokoknya enggak saya japri gitu aja. pokoknya tapi yang di upload yang ini Ya kemarin itu. modul aja apa ada di enggak ada. Mungkin nanti ditambahin lagi karakteristik siswa ya. Capaian siswa itu kan kalau nggak salah kalau di dunia saya nih ketika kita mau masuk ke dalam sebuah pembelajaran kan kita mengasesmen pra pembelajaran ini. Jadi kita harus tahu capaian pembelajaran siswa sebelum kita masuk di pembelajaran. Jadi nanti minggu ditambahkan untuk bukan capaian namanya apa ya? Ya saya kok lupa namanya apa? Ya? Oh kemampuan siswa awal, kemampuan kompetensi awal siswa, kompetensi awal peserta didik. Kalau punya saya seperti itu. Jadi supaya tahu kompetensi awalnya itu dia sudah mampu apa dengan materi ini. Kalau ini kan panjenengan budget nih apa namanya? Apa yang Iya, penggunaan aplikasi. dia menggunakan aplikasi nanti mungkin bisa di apa ya bisa ditambahi kan dari kemampuan awal siswa dalam pembelajaran ini itu seperti apa. Cuma ini Memfasilitasikan kelompokannya belum memfasilitasikannya saja. Ini nanti saya bawa tidak apa-apa ya buat Betul, yang apa-apa. supaya saya juga tahu yang nanti panjenengan persiapan seperti apa nanti kan sebelum PI4 itu panjenengan harus mengupload RPT yang untuk observasi. Yang untuk observasi kita, observasi PI4 nanti. Nah, berarti sama enggak apa-apa Bu? tidak apa-apa, cuma nanti disempurnakan di profil peserta didiknya kan belum ada. Jadi nanti saya biar tahu biar dia mau mengajari. Sudah baik, itu yang saya kira nanti mungkin ada beberapa part yang mungkin menjadi sempurnakan karena memang saya nanti akan benar-benar mendampingi panjenengan observasi pembelajaran itu sampai akhir. Sampai akhir misalkan dengan 2 JP saya nanti sampai kegiatan siswa seperti apa. Saya kan penilaian kan nanti mulai ada penilaian bagaimana panjenengan kondisi siswa seperti apa. Saya juga harus ada dokumentasi dan melihat. Sudah bagus kemudian alhamdulillah. Alhamdulillah dari yang saya lihat di modul ajaran kemudian hanya ada beberapa yang harus disesuaikan kemudian salah satunya di profil peserta didik. Nggak apa-apa misalkan panjenengan melihat atau sharing teman-teman SDP yang lain. Modul ajar itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang salah itu yang nggak pernah membuat gitu menurut saya itu. Tapi bagaimana modul ajar itu yang langkah-langkah
kegiatannya itu bisa memfasilitasi peserta didik yang sesuai dengan pembelajaran diferensiasi dan pendidikan sosial emosional itu diperlukan karena memang tugasnya panjenengan di sini. Nah, nanti kalau ada pertanyaan seperti apapun, ruang kolaborasi terbuka jenengan untuk bertanya kepada pasien karena memang tanahnya ranah pasien. Kalau saya kan memang mendampingi panjenengan seperti ini. Mau saya bandingkan itu kadang saya di SLB mau pembelajaran berdiferensiasi itu saya sudah berdiferensiasi dari karakter sosialnya sudah berbeda. Kegunaan C itu kan sudah diklasifikasikan di awal. Makanya saya juga belajar dari ruang kolaborasi, saya belajar dari kemarin berdiferensiasi itu zaman saya waktu jadi BP angkatan 4 itu sama sekarang itu ada perbaikan yang lumayan yang saya bisa jadi kemarin itu teman-teman presentasi saya tuh mendengarkan sambil saya meresapi untuk saya harusnya seperti ini gitu. Jadi saya juga belajar, kita sama-sama belajar. Teman-teman di sini semua suka membuat model kaca atau masih ada yang pakai gitu? Ya, sebagian model aja ya. Nanti mungkin ada kegiatan panjenengan itu mendampingi atau memfasilitasi teman-teman itu pembuatan model ajar diferensiasi dan KSD. Karena bagaimanapun ilmu yang luar biasa yang didapatkan di guru penggerak ini harus diimplementasikan. Sebenarnya kalau ilmu itu kadang enggak saya nyampaikan itu enggak secara formal, karena ya perbincangan seperti tadi waktu habis senam itu ada teman itu saya kan juga mau menerapkan diferensiasi terus ya saya gini kan sama-sama belajar. Nah itu namanya benar sudah mengimbas kok ya jadi tentang juga. Nah pemikiran saya Bun kalau mengimbas itu yang formal, yang formal itu. Kalau saya kan ya berdua gitu loh Bun kalau ada yang sebenarnya sudah terimbas itu loh dia. Tidak apa-apa kemudian jadi pembelajaran bagaimana kita menyikapi sebuah pernyataan yang harus kita jawab. Kalau ini kan tidak ada pertanyaan kan semuanya kan untuk refleksi itu kan pernyataan itu bagaimana kita tidak apa-apa. Ini namanya proses belajar. Semoga nanti Budian lebih bisa merefleksi diri dengan lebih baik lagi. Siap Budian? Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir sesi Budian. Umpan balik untuk saya sendiri apa yang harus saya perbaiki untuk pendampingan ke depannya. semuanya sudah cukup. Semoga saya tetap bisa mendampingi panjenengan semua. Semoga dengan dalam proses juga tidak ada terlalu mengunderestimate menganggap remeh diri sendiri itu jangan sampai kemudian itu tadi Bu saya sudah ada teman yang tanya itu sudah termasuk jenengan mengimbas karena memang lingkup jenengan itu kan kecil. Gurunya berapa? Gurunya itu 8. Lah mau jenengan samakan sama SMP yang 60-an nggak bisa. 8 itu mau 1 atau 2 yang tanya itu sudah luar biasa. Nggak perlu ya. Terima kasih Budian untuk kerjasamanya hari ini. Maaf saya tadi agak sedikit terlambat nih Budian. Semoga Budian tetap semangat. Saya akhiri pendampingan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat.